Om Swastiastu. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 kelas 9J SMP Negeri 1 Denpasar akan membahas tentang bab 4 Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi, subbab C masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, poin 48 perkembangan politik. Dengan guru pembimbing Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SE MSI. Sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Igusti Ngurah Putu Krisnanjaya sebagai ketua kelompok, wakil kelompok, Ketut Divani Ramayanti nomor absen 22, anggota 1 Ana Agung Dwi Kirani Pratiwi nomor absen 1, anggota 2 Ide Bagus Gede Rakam Berbawa nomor absen 20. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Apa itu masa demokrasi terpimpin? Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Tetapi pada kenyataannya, hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan undang-undang dasar yang diharapkan. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer dengan kembali melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada perkembangannya, pada masa demokrasi terpimpin, justru terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut antara lain bagi berikut. 1. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Seharusnya anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. 2. Presiden membubarkan Dewan Pemusyawaratan Rakyat DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Pemusyawaratan Rakyat Gotong Royong DPRGR. Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat menghentikan Presiden. 3. Pengangkatan Presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, bukan diangkat seumur hidup. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin disebabkan oleh kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden sangat besar sehingga pemerintahan cenderung mengarah kepada otoriter. Kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara 3 kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan TNI Angkatan Darat. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak mempunyai peranan besar dalam pentas politik nasional. Partai-partai yang ada ditekan agar menyokong dan memberikan dukungan terhadap gagasan Presiden. Partai politik yang penggerakannya dianggap bertolak belakang dengan pemerintah dibubarkan dengan paksa. Dengan demikian, partai-partai politik itu
tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. Sampai tahun 1961 hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, IPKI, Partai Kristen Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islam. Politik luar negeri. Berdasarkan UUD 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur. Aktif artinya turut serta dalam kegiatan-kegiatan internasional, seperti halnya ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun, pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. ALDEFO dan NEFO. ALDEFO atau The Old Established Forces adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara kapitalis. NEFO atau The New Emerging Forces adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia lebih banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara NEFO. Hal ini terlihat dengan dibentuknya Poros Jakarta-Peking, Indonesia dan Cina, dan Poros Jakarta-Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang, Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Terbentuknya poros ini mengakibatkan ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit. Indonesia terkesan memihak kepada blok sosial atau komunis. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi NEFO di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya, maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan NEFO. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, di antaranya penyelenggaraan GANEFO atau Games of the New Emerging Forces, pembangunan kompleks olahraga Senayan, dan pembangunan Monumen Nasional atau Monas. Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau non-aligned movement didirikan untuk menyikapi persaingan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet pada awal tahun 1960-an. Adapun tujuan pendirian gerakan non-blok antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menentang imperialisme dan kolonialisme. 2. Menyelesaikan sengketa secara damai. 3. Mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju. 4. Membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Filipina, dan Indonesia-Filipina menentang karena menganggap Baliwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Kesultanan Sulu Indonesia, menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Pada tanggal 16 September 1963, pendirian Federasi Malaysia diproklamirkan. Pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia sedang berlangsung, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pencalonan ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Pembebasan Irian Barat. Sesuai si KNB, Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Namun pada kenyataannya,
Lebih dari 1 tahun pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda tidak kunjung menyerahkan Irian Barat pada Indonesia. Dalam penyelesaian masalah Irian Barat, pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda. Upaya ini tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, sejak tahun 1954, setiap tahun persoalan Irian Barat berulang-ulang dimasukkan ke dalam acara sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak pernah memperoleh tanggapan positif. Oleh karena berbagai upaya diplomasi tidak berhasil, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menempuh sikap keras melalui konfrontasi total terhadap Belanda, antara lain sebagai berikut. A. Pada tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan secara otomatis membubarkan Uni Indonesia Belanda. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956, tanggal 3 Mei 1956, Indonesia menyatakan bahwa Uni Indonesia Belanda tidak ada. B. Pada 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda yang diikuti oleh pemecatan seluruh warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia mengusir semua warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia dan memanggil pulang duta besar serta para ekspatriat Indonesia yang ada di Belanda. C. Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soasiu Tidore untuk menandingi pembentukan negara Papua oleh Belanda. Peristiwa G30 SPKI 1965. Peristiwa Gerakan 30 September PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Setelah melakukan pembunuhan itu, kelompok tersebut menguasai 2 sarana komunikasi penting, yaitu Radio Republik Indonesia di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, pemimpin Gerakan 30 September, Letnan Kolonel Untung mengumumkan melalui RRI Jakarta tentang gerakan yang telah dilakukannya. Dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa Gerakan 30 September merupakan gerakan internal Angkatan Darat untuk menertibkan anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah Presiden Soekarno. Selain itu, diumumkan juga tentang pembentukan Dewan Revolusi, pendemisioneran Kabinet Dewi Kora, dan pemberlakuan pangkat Letnan Kolonel sebagai pangkat tertinggi dalam TNI. Pengumuman ini segera menyebar pada 1 Oktober 1965 dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat memutuskan segera mengambil alih pimpinan TNI Angkatan Darat karena Jenderal Ahmad Yani selaku Men atau Pangat saat itu belum diketahui keberadaannya. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan. Operasi penumpasan G30 SPKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD dan Batalion Divisi Siliwangi. Pada malam hari tanggal 1 Oktober 1965, RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil menguasai kembali RRI Jakarta dan kantor telekomunikasi. Selanjutnya, Majen Soeharto mengumumkan melalui radio tentang keadaan yang sebenarnya kepada rakyat. Pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontakan G30 SPKI berhasil digagalkan. Cara mencegah COVID-19. 1. Selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. 2. Selalu gunakan masker. 3. Menutup mulut dan hidung menggunakan tisu saat bersin dan batuk. 4. Makan dengan gizi yang seimbang seperti buah dan sayur. 5. Jaga jarak dan hindari kerumunan. 6. Bila demam, batuk, atau pilek atau sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Kesimpulan, demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Pada bulan 5 Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Presiden Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden. Era demokrasi terpimpin yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional. Dalam menekan pergerakan-pergerakan independen, kaum buruh dan petani gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Terima kasih telah menonton video kali ini. Kami meminta maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.